yang membuktikan tidak ada ruh gentayangan. Karena hadis ini menjelaskan tentang keadaan kuburan. Kalau tadi kita tarik ke contoh yang pertama, orang bunuh diri. Bunuh diri dosa besar bukan? Nah, berarti orang yang bunuh diri itu di kuburannya sedang disiksa. Nggak ada waktu keluar gentayangan ganggu orang, nggak ada. Ini soalnya sinetron dan film di Indonesia ini luar biasa perusakan akidah, luar biasa. Walaupun diceritakan tentang kisah-kisah kiai, wali songo dan semua khurafat. Bisa terbang, bisa naik di awan, bisa ini, bisa itu. Yang tidak masuk tidak ada. Dalam sejarah manusia nggak ada. Gitu kan? Tapi dibuat begitu. Bisa membesar lah, bisa berubah jadi hewan lah dan macam-macam. Ini semua khurafat, nggak benar. Gitu kan? Kita sudah tahu fitrah manusia itu ada dan alami. Histori manusia berjalan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Nggak akan berubah itu. Tetap mereka lapar, makan, tetap mereka minum, mereka takut, takutnya juga sudah jelas-jelas semua alami. Dan Allah sudah mengajarkan kita bagaimana menangani semua itu. Orang yang tadi dibunuh satu keluarga, contoh yang kedua. Mereka semua mati syahid kalau muslim. Karena dibunuh dalam kondisi apa? Terzalimi. Perampok datang ke rumahnya dibunuh. Berarti orang tadi sekeluarga, contoh kedua yang mati sekeluarga itu mati syahid. Mereka lagi nikmatin kuburannya, taman dari taman surga. Gak ada dia keluar gentayangan ganggu orang. Jadi semua itu khurafat. Tinggal pertanyaan, Ustadz, saya beli rumah tapi di belakang rumah saya ada suara cangkul bunyi malam-malam. Di atas atap saya ada suara bayi menangis. Dari mana? Itu permainan syaitan. Yang gampang tinggal diusir. Syaitan ini jangan dipanggil. Kalau datang diusir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang apa? Hah? Salah terjemahnya, bukan terkutuk. Rajim itu rajam, dilempar. Jadi ar-rajim itu yang dipanah dengan panah api kalau dalam agama. Dipanah oleh malaikat. Allah nggak buat syaitan kelihatan, dia cuma bisa bisikin kita dan Allah mudahkan kita, bukan kita yang hadapin, malaikat. Sedikit merasa nggak enak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ada 2 kali, coba 3 kali, hilang semua tuh. Gampang sebenarnya. Jadi saya kasih pemahaman begini, insya Allah mulai sekarang sudah berubah, nggak ada takut lagi. Kalau ada rumah tadi orang yang bunuh diri itu, misal pagarnya panjangnya 10 meter, kita begitu lewat 1 meter pertama, itu syaitan di situ kerumun semua. Tuh yang bunuh diri itu perempuan, matanya belalak, rambutnya panjang, darah keluar dari hidungnya, macam-macam digambarkan sama dia. Kalau kita takut ya, kepada syaitan dan bisikannya dalam hati itu, maka nanti ya dia akan menjelma, dia bisa menjelma seperti apa yang kita bayangkan. Kalau kita balik ke sana kena takut, lihat benar itu perempuan yang rambutnya panjang, belalak dan seterusnya. Tapi kalau ada teman kita jalan, kita tanya, kamu lihat gak? Kalau dia tidak takut, dia tidak bakal lihat. Mustahil orang yang tidak takut sama syaitan bisa lihat penampakan, mustahil. Gak mungkin loh. Karena dia takut, dia bisa lihat. Syaitan mainkan dia. Makanya gak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada. Allah mengatakan tentang syaitan, ya, dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Syaitan itu menakut-nakuti orang yang takut sama dia. Fala takhafuhum. Jangan pernah takut sama syaitan-syaitan itu. Wa khafuni, dan hanya takut kepadaku in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Allah katakan dalam Al-Qur'an gitu kan. Jelas. Jadi sekarang kita harus tahu tidak boleh takut lagi sama syaitan. Makin banyak ya orang yang takut makin jadi tuh. Misal kayak di Indonesia ini sering ada kampung-kampung, nanti untuk ke kampung sana lewatin kali ada jembatan. Sudah mulai tersebar isu, oh di bawah itu ada nenek-nenek kalau malam. Satu orang takut. Makin banyak orang takut, makin banyak yang lihat tuh. Benar-benar nanti ada baju putih nenek-nenek. Itu semuanya orang takut. Kalau orang yang berani lewat. Kalau orang beriman yang akidahnya benar lewat, setannya yang lari. Itu yang terjadi di Umar radhiyallahu anhu. Setan lari karena itu. Orang-orang beriman kalau datang, setannya pada lari semua, gak berani. Tahu ini orang bahaya. Ini bisa bacain ayat, bisa apa, bisa bahaya buat saya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, malaikatnya datang menyerang tuh setan, dibunuh. Kata para ulama, makna ar-rajim artinya malaikat memanah setan-setan yang sedang mengganggu manusia, minta tolong kepada Allah itu dengan panah-panah api.